Yang pertama, tahapan pada proyek konstruksi. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait dengan proyek. Yang ketiga, sumber daya proyek. Tahapan-tahapan proyek konstruksi. Tahapan proyek konstruksi yang pertama ada ide atau gagasan, kedua pengembangan, ketiga perencanaan, keempat pembangunan, dan yang kelima pemakaian dan pemeliharaan. Pengembangan berkaitan dengan studi kelayakan, sedangkan perencanaan berkaitan dengan desain atau perancangan dan RKS. Pembangunan berkaitan dengan bangunan. Selanjutnya ada tahapan ide. Pada mulanya sebuah proyek bertitik tolak dari gagasan dasar atau kebutuhan dari seseorang atau sekelompok orang atau instansi. Gagasan tersebut kemudian dikonkretkan ke dalam pendefinisian sebuah proyek. Adapun kegiatan di dalamnya yaitu menyusun dan merumuskan gagasan atau ide, menentukan lokasi proyek, menyusun kerangka acuan kerja atau KAK atau TOR awal. Adapun pihak yang terlibat pada tahapan ide adalah pemilik atau pengguna jasa atau owner. Tahapan pengembangan. Pada tahapan pengembangan terdapat evaluasi pendahuluan. Selanjutnya ada studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan pekerjaan mendefinisikan proyek sampai studi tentang kemungkinan membangun proyek. Pada hakikatnya studi ini ingin mentengahkan apakah gagasan atau proyek tersebut layak dan bermanfaat untuk dibangun. Dengan kata lain, proyek jalan terus atau berhenti. Yang ketiga, mendapat gambaran rencana biaya dan waktu penyelesaian. Menyusun rencana seperti bentuk seleksi proyek, jenis kontrak, dan lain-lain. Menyusun KAK atau TOR secara detail. TOR secara detail tersebut akan menjadi acuan atau sebagai dasar perencanaan. Adapun pihak yang terlibat pada tahapan pengembangan adalah pemilik dan konsultan. Selanjutnya, tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan itu pemilik menunjuk konsultan perencana. Dasar konsultan perencana dalam perencanaan proyek adalah TOR. Konsultan perencana dapat dipilih dengan cara seleksi umum, seleksi terbatas, maupun penunjukan langsung. Tahap perencanaan merupakan tahap untuk mencapai keputusan akhir yang berkaitan dengan desain konstruksi, spesifikasi, dan biaya. Pihak yang terlibat pada tahapan perencanaan adalah pemilik dan konsultan perencana. Pada tahapan perencanaan juga ada lelang. Untuk mendapat kontraktor dalam proses pelaksanaan proyek, maka dilakukan tender atau lelang yang semua dokumennya disiapkan oleh perencana. Dokumen lelang atau tender merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai dasar proses pelelangan proyek kepada para kontraktor yang akan membangun proyek tersebut, yang berisi RKS, rencana kerja dan syarat-syarat, dokumen gambar perencanaan, dokumen spesifikasi teknis, bill of quality. Tahap pembangunan. Pemilik menunjuk kontraktor. Dasar kontraktor dalam menawar proyek adalah dokumen lelang atau tender. Kontraktor dapat dipilih dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Tahap pembangunan merupakan tahap di mana desain atau perencanaan diwujudkan dalam bentuk struktur 3 dimensi. Pihak yang terlibat yaitu pemilik, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, konsultan MK, supplier, subkontraktor. Selanjutnya, pada tahapan pemakaian dan pemeliharaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan catatan pelaksanaan, meneliti bangunan secara cermat, dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi, mempersiapkan petunjuk operasional atau pelaksanaan serta pedoman pemeliharaannya, melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dengan proyek.
pemilik proyek, konsultan, perencana, supervisi, manajemen, kontraktor utama, kontraktor khusus, pemasok, supplier, institusi keuangan, masyarakat, lembaga pelayanan, badan pemerintah, tenaga kerja, dan lembaga internal. Selain itu, juga ada pembagian kelompok besar pada pihak yang terlibat: 1. Pemberi tugas, 2. Kelompok konsultan, 3. Pelaksana pekerjaan, 4. Pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu sumber daya proyek. Pengertian sumber daya proyek. Sumber daya merupakan sarana kebutuhan untuk menjalankan proyek agar dapat mencapai tujuan dan sasaran proyek secara efektif dan efisien. Terdiri dari 7M plus 1S, yaitu man, money, material, mesin, method, minute, market, dan space. Man atau manusia merupakan yang merujuk pada manusia sebagai tenaga proyek. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Pengelolaan uang yang baik akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah manajemen proyek yang dilakukan. Material merupakan sumber daya berupa bahan baku yang harus dikelola dengan baik agar kebutuhan mencukupi pada waktu dan tempat yang direncanakan. Mesin atau mesin merupakan peranan penting sehingga banyak pekerja manusia yang bisa dibantu oleh kecanggihan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan mesin semakin canggih dan modern. Metode merupakan metode. Dalam suatu manajemen diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Minute merupakan tersedianya waktu yang digunakan untuk melaksanakan proyek atau pekerjaan tersebut. Selanjutnya, market merupakan pasar. Pemasaran atau pasar sangat dibutuhkan agar dapat dikenal oleh masyarakat dan bisa mencapai tujuan proyek. Yang terakhir yaitu space, adanya ruang atau tempat kerja untuk melakukan suatu proyek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.